Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafid Noval. Saya dari kelas 1C. Saya akan mempresentasikan studi kasus mengenai anak-anak di lapas. Nah, di sini ada kronologi kasusnya. Pada usia 15 tahun, tokoh A terlibat dalam sebuah tindak pidana perampokan bersama beberapa temannya. Mereka merampok sebuah toko kelontong di lingkungan mereka. A ini berperan sebagai pengawas, sementara teman-temannya mengambil barang. A mengaku bahwa ia dipaksa untuk terlibat dalam perampokan tersebut oleh teman-temannya yang telah lama terlibat dalam kejahatan. Jadi A ini terlibat dalam tindak pidana perampokan bersama kawan-kawannya. Mereka ini merampok sebuah toko. Nah, A ini berperan sebagai pengawas dan teman-temannya mengambil barang. A mengaku bahwa ia dipaksa dalam keterlibatannya dalam melakukan tindak kejahatan. Penyebab A terlibat kasus hukum yang pada akhirnya dia masuk ke lembaga pemasyarakatan. Nah, tokoh A ini adalah seorang anak laki-laki berusia 15 tahun yang berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi yang sulit. Nah, sejak kecil A mengalami kekerasan verbal dan fisik dari orang tuanya. Selain itu, ia tumbuh di lingkungan perkampungan yang rawan konflik dan keterlibatan dalam aktivitas kriminal. Lingkungan sosialnya memperkenalkan A pada pergaulan yang buruk sejak usia dini, termasuk pertemanan dengan kelompok yang terlibat dalam tindak pidana ringan seperti pencurian dan perkelahian. Nah, dengan keterlibatannya dengan tindak kriminal tersebut membuat A ini masuk atau ditangkap oleh LPKA pada usia 15 tahun. LPKA ini lembaga pembinaan khusus anak, yang mana dalam lembaga pemasyarakatan tersebut diisi oleh anak-anak yang melakukan tindak kriminal di bawah umur. Nah, di dalam penjara A mengalami kesulitan dalam beradaptasi. Lingkungan yang keras penuh dengan ketegangan dan sering terjadi kekerasan fisik antara anak-anak yang berada dalam lapas itu memperburuk kondisinya. Meskipun LPKA ini berfokus pada pembinaan anak, nah, fasilitas yang ada tidak cukup untuk menangani permasalahan psikologis yang dialami A. Selama di lapas, nah, A mengalami peningkatan kecemasan dan perasaan terisolasi. Nah, ia merasa tidak ada masa depan yang cerah dan seringkali terjebak dalam perasaan putus asa. Rasa malu, stigma sebagai seorang narapidana semakin memperburuk kondisi mentalnya. A merasa dirinya semakin teralienasi dari masyarakat atau semakin dijauhi lah. Merasa dirinya itu semakin dijauhi dari masyarakat dan lebih mengarah pada sikap apatis atau defensis. Kehidupan si A ini setelah keluar dari lapas pun berdampak kepada dirinya. Nah, pengalaman di dalam lapas dan latar belakang hidup yang penuh kekerasan masih membebani dirinya. Nah, A kesulitan untuk beradaptasi dengan kehidupan di luar penjara. Ia merasa tidak diterima oleh masyarakat karena stigma sosial atau pelabelan sosial sebagai mantan narapidana. Dan lebih parahnya, ia merasa tidak memiliki keterampilan hidup yang cukup untuk bertahan hidup di dunia luar. Dari tokoh A ini yang menyebabkan dia itu menjadi pelaku tindak
kriminal kejahatan itu karena faktor lingkungan dan keluarga. Nah, menurut teori psikologi perkembangan, terutama dari Erik Erikson, pada usia anak remaja, anak-anak berusaha membentuk identitas mereka. A yang tidak mendapat dukungan yang memadai dari keluarga dan lingkungan, cenderung bingung tentang siapa dirinya dan bagaimana ia harus berinteraksi dengan dunia. Hal ini mengarah pada masalah dalam membangun harga diri yang sehat. Trauma dan gangguan psikologis. Jadi A ini mempunyai trauma dan gangguan psikologis. Pengalaman ini berasal dari kekerasan di rumah dan di lapas yang menyebabkan gangguan stres pasca trauma. A ini mungkin mengalami flashback atau mimpi buruk, kecemasan, dan peningkatan kecenderungan agresif. Psikologi perkembangan mengajarkan bahwa pengalaman-pengalaman traumatis dapat merusak proses perkembangan emosional dan kognitif seorang anak, yang mengarah pada kesulitan dalam pengendalian emosi dan pembentukan hubungan yang sehat. Nah, terus di sini ada upaya pencegahan. Yang pertama ada penyuluhan kepada orang tua. Nah, meningkatkan kesadaran orang tua tentang pentingnya perhatian dan pola asuh yang baik melalui penyuluhan dapat membantu mencegah tindakan kriminal di kalangan anak-anak. Terus yang kedua ada dukungan emosional. Nah, dukungan emosional dari orang tua sangat penting. Ketika anak merasa dicintai dan diterima, mereka lebih cenderung memiliki kesejahteraan mental yang baik. Nah, sebaliknya, ketika anak itu merasa tidak dicintai atau diterima di dalam keluarga, ya, kesejahteraan mentalnya itu memburuk. Nah, jika keluarganya ini menerimanya dan merasa dicintai, itu mengurangi resiko mencari pelarian melalui perilaku kriminal. Terus ada membangun hubungan yang hangat dan terbuka. Nah, menciptakan suasana keluarga yang hangat dan terbuka untuk komunikasi dapat memperkuat ikatan antara orang tua dan anak. Nah, ini penting untuk mendorong anak berbagi masalah atau tekanan yang mereka hadapi. Terus ada melakukan sosialisasi positif di lingkungan. Sosialisasi positif dapat mengalihkan perhatian anak-anak dan remaja dari aktivitas kriminal. Dukung program-program sosial, olahraga, seni, dan pendidikan di komunitas. Melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan komunitas dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman. Sekian dari saya mengenai pemaparan studi kasus mengenai anak-anak di lapas. Nah, kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.